Sahabat budaya, di studio Gamelan sudah hadir seperti biasa keluarga seni Sunda RRI Jakarta, Ayah Kang Asep Purnama, Wilujeng Sumping, Wilujeng di ruangan Kang Asep, Damang. Alhamdulillah saya Sehat. Oke, Ayah Kang Atep Gunawan, Wilujeng Wengi Kang Atep. Wengi, Sehat. Sumping, sehat, Terus Nuri. waringkas, geri. Terus Ayah Kang Yaya Sutria. Alhamdulillah sehat. Saya tadi kengeng ini tenis meja. Kenging tulisnya tepuk tangan aku. Atau tadilah kayak para juru kawi anu garis. Naon hubungannya tenis meja? Pamer Kang Atep. Ayah anu paling itu tuh ayah teh Nining Yuning si bungsu. Wilujeng Wengi. Wilujeng Wengi sehat teh Nining. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ayah teh Tini Suartini. Wilujeng Wengi teh Tini. Wilujeng Wengi tadi. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Oh, benten acukna saya. Anu paling dia mah rada ageng seperti. Teh Ida Sulinda, Wilujeng Wengi teh Ida. Wilujeng Wengi teh. Kumaha sehat? Alhamdulillah sehat pisan. Alhamdulillah. Atuh nu paling dia mah aya namina Teh Rosa. Sanes Rosa penyanyi pop, tapi ieu mah anggota musik dan hiburan. Tepuk tangan atuh kanggo seni Sunda. Di ruang studio atau video operator aya Kang Adin, Bung Adin. Wilujeng Wengi Bung Adin. Wengi Oke, aya Kang Samsuri, Wilujeng Wilujeng Wengi Kang Samsuri. Yang Sumni, Wilujeng Wengi. Sok kararagok ari nyarios ieu teh non teh Sunda teh. Terus oge aya Paherunya. aja di pangkat. Iya. Alhamdulillah. Sahabat budaya, hari ini hari Selasa tanggal 5 September 2023. Tentunya alhamdulillah keluarga seni Sunda RRI Jakarta dina acara apresiasi budaya Sunda sepertos biasa live di studio Gamelan oge aya bintang tamu. Tuh, alhamdulillah nyaeta Kang Dani Salis Wijaya SHMH. Tepuk tangan kalau Kang Dani. Wilujeng Wengi Kang Dani. Wilujeng Wengi teh nama. Sehatnya? Alhamdulillah. Ari ngadangu SH, aduh, rada benter tina seni karena SH gitunya asa teu nyambung gitu. Biasanya SM ya. Tah gitu biasana mah sarjana seni ya Kang Aspur. Ari ayeuna mah SH tara leuwas gitu. Sesuai dengan tema malam hari ini sahabat budaya yaitu tentang seni, budaya dan hukum. Ah, kunaon cu aya hukumna sagala rupi engke urang ngobrol sareng Kang Dani dina wengi ieu. Atuh panginten ka para paniten terutama anu tos mancok di tadi kene ulah hilap tiasa ngadangukeun atanapi nonton namanya teh tiasa ngadangukeun acara apresiasi budaya Sunda ngalangkungan Android di RRI Play Go buka. Nah, terus dibuka mungkin pilari RRI Pro 4 Jakarta. Pasti aya sonten terama oge keluarga seni Sunda RRI Jakarta. Urang ngobrol ngeunaan seni, budaya dan juga hukum, tapi sahabat budaya, bulan September ini adalah bulan yang sangat berharga dan juga sangat dinanti-nantikan oleh karyawan-karyawati RRI Jakarta karena sebentar lagi tanggal 11 September itu adalah Hari Radio. Sekali di udara Tetap di udara. luar biasa, tepuk tangan dong. Jangan tos lami di RRI teh ini usia RRI itu udah ke 78. Nah, sementara Terama masih 58. Jadi lebih tuaan RRI daripada Terama. Sebelum kita ngobrol dengan Kang Deni, mangga kasanggakeun heula lagu anu kadua. Upami lagu anu kahiji tadi tentang angkasawan RRI. Anu kadua masih dina raraga nih eling RRI ulang tahun anu ke-78 judulna Tepung Tahun. Sahabat budaya, kebetulan di seni Sunda ini pamirig teh
anu ngiringi teh mung kantun tiluan. Sanes bohong nya. Mung aya Kang Asep Purnama, Kantun dua, terus guys, aya tilu. Kang Atep Gunawan sareng Kang Yaya Sutria. Janten tos sakedik tos seueur nupurna ku. pada saya Seperti biasa Terama direncanakan ku Kang Atep Gunawan dina acara apresiasi budaya Sunda kanggo ngobrol ngulik ngeunaan tema dina wengi ieu nyaeta seni budaya oge hukum. Kang Atep Kula rada reuas aya nama dina wengi ieu rewasna aya hukum. Sieun ari dihukum teh Kang Atep. anu penting mah Mhm. urang jiwa seni, Mhm. seniman Mhm. tidak pernah dihukum. Nah, urang kan sok tos sababaraha puluh tahun ya ngobrol tentang apresiasi budaya Sunda teh ngeunaan kesenian. Kesenian. Terus tentang kebudayaan. Budaya. Karena orang teh da ari anu nyebatkeun tentang hukum mah biasana anu koruptor, Mohon. pencuri, terus naon deui itu Kang Atep. Seueur pokona mah Seueur nya anu di penjara teh nu pokona mah anu maling, rampok, anu ararawon we nya. aya nu di penjara itu oke. Anu teh di penjara nu kumaha tah? Aya nu mah uang dewe karena seni Ye. sareng hukum eta. Eta nanti asa tertarik Kang Atep mah. Ingin mengapresiasi di narasumber pados urang terangnya naon hubunganna Seni budaya sama hukum. budaya jeung hukum. Alasan ya. Namun aya hubunganna urang anjir bijinya. Kantana upami aya ieu nanya. Luar biasa. Sakurang ngobrolnya. Urang ngobrol ya. Kang Deni, wilujeng lagi Kang. Wilujeng wengi. Sehat ya Kang? Alhamdulillah. Iya, setambah ageng. Sanes ageng bengkak. Kang, iya tema di naungi itu rada seru ya Kang. Biasanya mah apresiasi budaya Sunda tuh ngobrol ngeunaan kesenian, jaipongan lah, degrung lah, segala rupi lah. Oge kebudayaan ya. Budaya anu aya di tatan Sunda teh budayaan pokona seueur pisan. Tah ayeuna urang ngobrolkeun tentang hukum kunaon teh Rahma ngangkat temana seni budaya hukum. Kumargi kieu Kang. Pan bermasyarakat teh urang gitunya sok aya kehidupan teh aya sae, aya teu sae nya. Tah anu masyarakat anu dina hubunganna ekonomi teras sosial eta upami aya hukum eta mah tos biasa. Tapi ari dina seni budaya mah aya hukum rada reuas teh Kang. Sebetulnya Kang seni budaya sareng hukum memang aya dina hukum acara pidanana teh Kang. Nya dina mah naon hubunganna hukum jeung budaya. Dan ieu ayeuna apakah seni dan budaya itu ada hubungannya dengan hukum atau tidak? Pasti ada hubungannya. Nah, karena apa? Sekarang itu seni sudah menjadi industri, budaya sudah menjadi industri. Nah, kalau sudah menjadi industri berarti ada eksklusivitas dan ada keuntungan yang didapatkan dari segi materi. Makanya jadi industri kan, Jadi industri. karena bisa dijual belikan kan. Nah dan sekarang di Indonesia sudah ada perlindungan terhadap karya seni. Ya, karya seni seumpamanya untuk penyanyi, untuk apa itu dengan undang-undang hak cipta. Nah, dari undang-undang hak cipta itu kita akan mendapatkan suatu perlindungan. Perlindungan apabila hak cipta itu dipakai oleh orang lain. Itu baik berupa puisi, buku, lagu, dan lain sebagainya, itu pasti akan mendapatkan perlindungan dalam kekayaan hak intelektual. Namanya hak kekayaan intelektual. Intellectual property right. Nah, jadi dengan adanya itu kita berhak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hak kita, dari karya kita. Karya kita bisa
mendapatkan hak ekonomi dari karya kita, gitu, dengan adanya royalti dan lain sebagainya. Dan itu didaftarkannya di mana? Di Departemen Hukum dan HAM, di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jadi kita harus mendaftarkan karya seni kita, karya hak cipta kita, atau budaya-budaya yang diciptakan oleh kita kepada ke Departemen Hukum dan HAM. Dan kalau kita ingin mendapatkan royalti, gitu. Kalau kita ingin mempunyai hak ekonomi, gitu. Jadi dengan didaftarkannya itu kita bisa mengklaim bahwa ini adalah milik kita. Karena budaya itu sebenarnya, kalau budaya sendiri itu kan sebenarnya apa yang dinamakan dengan budaya itu harusnya tidak ada yang menciptakan, karena terjadi dengan sendirinya kalau budaya itu. Budaya itu udah ada dari leluhurnya. Ya, tidak. Jadi apa yang disebutkan dengan budaya itu anonim, tidak ada yang menciptakannya. Jadi tumbuh dan berkembang dengan sendirinya aja. Jadi itu ya budaya itu. Ngalirnya Ya, tapi bagian daripada budaya itu yang bisa diindustrikan itu bisa saja di sub atau di split seperti hak cipta terhadap hasil karya terhadap semuanya menjadi sebuah nyanyian, jadi sebuah lagu. Nah itu kita bisa daftarkan, bisa jadi sebuah puisi, bisa jadi sebuah tarian. Nah itu bagian daripada budaya. Luar biasa Gitu. Kang Atep. Jadi kita punya perlindungan loh di seni sama budaya. Jadi yang jantan hukumnya sanes urang dihukum. Sanes urang perlindungannya. Ya. Iya, Jantan perlindungan. yang disebut hak itu ya intinya Hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual. Soalnya seueur pisan memang ieu non teh problem klasik anu aya di masyarakat terutama kaum para seniman Kang Dani. Seueur anu menciptakan lagu tapi eta lagu teh teu acan keluar tapi tos aya nu ngaranggo gitu. Malah suka bertanya ini harus kemana nih ngadunya gitu. Ternyata sekarang sudah ada undang-undang hak cipta itu. Berarti kita kalau punya lagu atau napi hasil karya tari atau napi musik pentingnya itu biasa didaftarkan. Nah setelah didaftarkan eta non teh upami aya anu memang non teh anu nganggo contohnya lagu lah, berbentuk lagu. Apakah dipakainya lagu itu dari awal sampai selesai dalam lagu itu utuh atau memang cuma setengahnya gitu. Yang diperbolehkan teh kira-kira soalnya kan musik sadayana teh hampir sami. Kalau upami kita mengaranseir musik, suka mengaranseir musik tah. Jadi kadang dalam beberapa bar 2 atau 4 bar itu banyak yang sama gitu. Tapi banyak yang mengklaim itu musik saya gitu. Itu jadi masalah di lapangan itu di masyarakat. Menurut Kang Dani kumaha sapertos anu kita berkarya di musik seperti itu. Ya. Kalau musik itu kan sebenarnya terdiri daripada lirik dan aransemen. Nah, kan perpaduan antara lirik dan aransemen. Jadi bisa sebagian, bisa seluruhnya yang diklaim itu. Jadi tidak harus seluruhnya saja, sebagian pun sudah bisa. Yang penting lirik dan aransemen itu sama. Apa yang kita ciptakan dan ada pembeda dengan yang lain. Gitu, itu udah bisa diklaim oleh kita. Siapa yang akan menagihnya, mengkolek daripada royaltinya terhadap hak cipta kita ini? Terserah. Kita juga bisa perorangan, atau bisa secara kolektif melalui organisasi atau melalui apa yang kita mempercayakan sebenarnya ke sebuah organisasi untuk mengkolek daripada hak cipta kita ini. Berarti kita kan harus bergabung dengan sebuah organisasi. Gitu. Atau kalau kita menemukan di sebuah media atau di sebuah yang memakai hak cipta kita sudah bisa langsung mengklaim. Jadi komo upami utuh. Komo utuh. Iya. Beberapa bagian atau opat atau genap baru dipakai memang itu sama, itu bisa diklaim. Bisa diklaim. Dengan catatan memang kita sudah mendaftarkan. Tapi kalau belum mendaftar kita masih akan sama-sama orang lain juga akan mengklaim. Kalau tidak didaftarkan,
Tapi Kang Dani itu mendaftarkan hasil karya kita itu langsung ke Departemen Hukum dan HAM. Ya, ke Haki sekarang kan sudah bisa online. Oh, sudah bisa online Ya. juga. Sudah bisa Kang Atep online pernah? sekarang. Nah, Udah kita masuk ke coba. situ. Itu bagus lah sebagai edukasi. Iya, itu kan Antara kalau udah pencipta bisa. lagu, yang mencipta lagu atau koreografer semua itu. Jadi Semua sekarang itu udah punya kekuatan. trademark sendiri. Ya. Cuma sekarang Kang Dani memang di lapangan terutama di masyarakat banyak yang memang ada gending-gending yang biasa dipakai dalam upacara adat. Ada upacara itu pernikahan. Nah itu sekarang itu hampir sama memakai itu musiknya itu. Gitu. Cuma alhamdulillahnya yang Hasil karya. yang dia punya karya tidak mengklaim gitu. Sampai Maksudnya sekarang belum. ada satu rangkaian upacara adat Sunda, musiknya itu kemudian dipakai sama orang lain tidak diklaim Ya. gitu ya. Alhamdulillahnya mungkin karena Belum tidak ada, tahu belum ya, ada yang mengklaim. belum ada yang mengklaim. Tapi secara ini dia kan main ambilnya kan gampang sekarang itu. Tinggal Ambil di YouTube. kalau di YouTube berarti tinggal Nah, di di setel aja. Nah itu barangkali aturannya atau kumahanya Ya. harus seperti apa sih kalau memang itu sepertinya kan sudah Punya hak keluar ke cipta YouTube gitu sendiri. ya, ada di YouTube. Apakah yang ada di YouTube itu masih kita bisa diklaim atau memang itu bebas? Ya, gitu? bisa saja yang di YouTube, yang kita sudah YouTube kan itu yang didaftarkan oleh kita. Oh, Tapi kalau kita mengklaim sesuatu yang sudah menjadi milik publik, Ya. anonim, yang tidak ada penciptanya dan lain sebagainya, itu tidak bisa. oke. Yang berdasarkan budaya turun-menurun dan lain sebagainya. Ada yang namanya sebenarnya indikasi geografis. Indikasi geografis itu daerah sini seumpamanya Tari Ponorogo. Itu biasanya didaftarkannya oleh Pemda. Ya. iya. Gitu, Calung. Seperti terus di Garut Reok, itu gitu. ada kesenian Lais. Lais gitu, Lais. Garut, Tasik, Ciamis itu kan. ya. Nah itu yang mendaftarkannya harusnya Pemda. Pemda. Oh, pemerintah Karena itu daerah ya. milik Pemerintah daerah. Berhubungan Karena dengan itu tidak ada penciptanya. Berarti Kecuali dapat dibuktikan bahwa kita sebagai penciptanya. Tetapi kalau itu yang tumbuh dan berkembang di daerah itu sendiri, ya daerah itulah yang harus menciptakan. Pemda itulah yang jadi mungkin disebut para tempat ya. Dinasti Iya, ya, iya. dinasti. namanya indikasi geografis itu. Sekarang memang Pemerintah daerah. ke Kementerian Kemenparekraf terus Disputbar itu menyarankan ke masing-masing individu ataupun sanggar untuk daftar ke Daftar-daftar nah, aja. itu ada betul. Sudah ada himbauan. Nah, cuma sampai sekarang ini banyak yang tidak mengerti kebanyakannya Kang Dani. Iya. Apalagi seniman-seniman di daerah. Harus kemana ini daftarnya? Jeung kumaha gitu. Tapi ada sebagian yang memang tidak daftarkan, biarin aja karya saya biarin Pakai sama siapa dipakai aja. sama siapa aja. Yang penting mah memang jadi laku gitu. Ada yang begitu gitu. Jadi mungkin itu berbicara rasa kalau bicara seniman. rasa Ya, ikhlas. ikhlas. Ada Tapi yang kalau gitu. Kang Atep, ya Kang Dani ya, berarti kalau yang kita mendaftarkan, berarti kan kata Kang Dani kan kita akan dapat royalti. Punya kalau hak dipakai ekonomi, sama ya. orang. Punya hak Kang Atep, ekonomi. lumayan tuh kalau misalnya punya karya Kang Atep didaftarkan, terus ada yang nirun itu, mereka harus bayar royalti ke Kang Dan Atep. hak cipta itu berlaku seumur hidup. Dan 50 tahun setelah penciptanya meninggal. Jadi bisa diwariskan ke generasi berikutnya. ke generasi berikutnya. Jadi anak-anak kita atau cucu masih bisa tuh. Jadi enak ya kan, pantasan banyak yang kaya-kaya dari Iya. jual Iya. royalti. Mungkin kalau Jadi musisi yang di tingkat atas itu udah tahu ya. royalti Udah itu udah pintar jauh. ya. Iya. Yang memang yang sampai sekarang bukan belum masih banyak gitu. Ya terutama di Daerah. musisi pencipta yang di daerah kan. Iya. Jadi masih jalan di tempat aja. Jadi kalau mau ngadu itu bingung gitu. Iya. Jadi memang harus ada Jadi, sosialisasi. Mungkin sedikit di Kang Dani Mohon. naon teh masukan untuk ya bukan kita teman-teman para seniman di daerah gitu. Kami sudah menciptakan banyak karya terus di Aranggo. Nah, beliau kalau memang ikhlas sih nggak apa-apa begitunya. Iya anu masih keren non teh. Ya kudu kumaha ieu ngadu terus royalti teh di mana menangna kumaha carana eta anu sok barariung teh eta. Iya, iya. Ada jadi pelatihan nggak ya? upami dina nyanyi itu untuk nyanyi itu, jadi sebenarnya ada 3 royalti itu.
Satu, mungkin royalti itu dibagi 3. Satu, kalau ada yang mempopulerkan, siapa yang mempopulerkannya? Ya. Pertama ya, siapa yang menciptakan lagu? ID. Kedua, siapa yang mempopulerkan lagu itu mempunyai juga hak royalti, juga hak ekonomi. Ketiga, yang membuat atau yang memproduksi. Mungkin orang sekarang sebutnya label. Atau dulu menang sebutnya seperti itu tuh memproduksi kaset segala produser. Ya. Produser. Jadi itu 3-tiganya mendapatkan royalti. Nah, nanti tinggal perjanjiannya semuanya dengan label, perjanjiannya apa putus atau tidak. Ya. Dengan label itu, atau mendapatkan royalti dari setiap penjualan ya kita mendapatkan, atau mendapatkan setiap orang yang make. Itu tergantung dengan label, kalau ada label. Jadi yang mempopulerkan juga mendapatkan royalti itu. Jadi tidak ansih pencipta saja. Jadi sama-sama diuntungkan ya. Iya. Ya, alhamdulillah anu nyanyi segala nah, anu mempopulerkan, terus studio studiona, produserna dapat sadayana. Kayak orang narosan ka Kang Dani, lamun anu bertentangan, anu kudukna mikeun, kudukna mere royalti, terus manehna henteu. Tah rek kumaha dihukum atau henteu urang taroskeun. Oke. Mohon, Kang luar biasanya. Mohon. Jadi ternyata memang ada hubungannya itu bagus ya untuk industri ini, seni dan budaya. Alhamdulillah kita bisa mengangkat tema ini pada malam hari ini. Kang Dani, kayak orang ngobrol deh ya Kang ya. Masih di sarengan ku Teh Rahma, oke Kang Atep Gunawan, oke para wiaga, oke para jurukawi, sareng bintang tamu Kang Dani Salis Wijaya SHMH. Luar biasa Kang Atep. Setelah cenah ngobrol sareng Kang Dani, biasanya sok aya nu nga-WA tuh. Jadi anu bade naroskeun ngeunaan hukum ini penting upami non teh ngabuking pengacara mah awis. Anu bade naros tentang hukum, dinas kesenian, budaya. Mangga didugikeun wae ka nomor 0812 hiji 2 opat 0828. Atau tapi ka nomor Kang Atepnya. Mohon. Kang Atep Di lantai 4 eta nomor eta mohon. Saya lebat ada di sigan teh. Insyaallah Kang Dede ge ngawartosan ka dieu kintun ka nomor Kang. Di 0813 1677 3456. Mangga. Di 0813 1677 3456 genap. Terus aya nu lebat teh ka Kang Atep para panitia. Aya anu lebat mah ieu teh. Daun assalamualaikum Kang Asep, Kang Atep sareng sadayana we reng-rengan Kang Dani Teh Rahma cenah. Abdi Abah Uus di Bogor ngucapkeun wilujeng hari radio ke-78 dina dinten Senin kaping 11 September mugi tetap jaya sekali di udara tetap di udara. Sareng sadayana kru we cenah sing nambih majeng seni Sunda cenah. Alhamdulillah seni ayeuna tos dilindungi ku hukum. Hoyong lagu Patepang Sono di Abah Uus di Bogor. Aduh, sangi tos di nonton di payungan ku hukum ayeuna mah teh. Kang Atep berarti sudah langsung nyampe nya. Ya mohon. Langsung berarti kan dinas seni budaya tuh ada perlindungan hukum. Terus para panitia oge cerdas. Hatur nuhun Abah Uus di Bogor. Bogor udah di mana ya? Masih ya kene? Mohon. Aya kene. Assalamualaikum. Kang Atep, Teh Rahma, cenah. Abdi monitor trust. Kingkilabanana asik pisan nyeredet kana hate. Di Kang Buse di Rangkas Bitung. Alhamdulillah. Nuhun Kang Buse katampi kasep tembang eta masih kana teh Kang Buse. Kang Buse mah resep kana tembang sudah Cianjur. Cianjuran, tapi tara dihukum nih nama. Kang Atep, berarti paling seni Sunda teh anu penyanyi ya juru kawi. Mohon. Aya Kang Asep. Mohon. Terus aya Teh Ida. Ya Teh Nini. Eta teh tos bade 20 tahunan tah kana seni budaya. Sok atuh naros dengan hukum. Karena dihukum. Teh Nining paling narosna kieu. Mantap. Abdi teh cenah Kang Atep teh kepunten Kang Dani kamari Teh Nining nyarios. Kalasan pas pisan ayeuna nanti seni di payungan ku hukum. Acara tos 4 kali agensi anu janjina rek dibayar cereng tos 4 kali pertemuan teu dibayar-bayar padahal tos 4 kali acara kali 500.000 ge tos 2 juta eta kumaha nagihna Ini apa eta teh Kang Atep? patarosan ka Kang Dani upami anu gaduh acara teu mayar kasiden
bisa bisa dilaporkan. Biasa dilaporkan. Kan leres ya, ini Leres pisan. Aku makan eta kan seni tadinya. Aduh. Kang Dani, sauna teh upami kan selama ini seniman teh manggung. Manggung. Begitu selesai manggung dibayar gitu kan, manggung deui dibayar. Kadang-kadang pada manggung terus di DP gitu. Tapi aya oge Ente mayar-mayar. teu mayar-mayar. Nggak bohong wae lah gitu. Bohong gitu. Itu Soalnya biasa diadukeun teh. Kayak MOU naon nu teh gitu. Nah, kita Tasih, Kang Dani. aku sih kan aja patarosan dia. Ieu mah Sadaya seniman rada MOU. Ya, eta upami tos kitu janten kan nu tadi sebatkan bahwa sekarang seni itu sudah menjadi industri. Jadi upami tos masuk kadinya itu hubungan perdata. Jadi hubungan perdata perjanjian. Perjanjian, tapi perjanjian itu bisa secara tertulis, bisa secara lisan. Itu menurut KUH Perdata, kita undang-undang hukum perdata. Jadi apabila orang tidak membayar apa yang sudah janjikan, namanya wan prestasi. Wan prestasi itu tidak menepati janjinya, tidak memberikan prestasinya, itu tidak diberikan. Padahal kita sudah memberikan prestasi, tapi prestasinya tidak diberikan. Itu tapi wan prestasi itu harus diadakan secara tertulis perjanjiannya. Wan prestasi itu. Nah, kalau seumpamana dia atau seorang pengguna penyanyi, kan ini sama dengan naon teh, memberikan jasa lah. Jasa. Kita kan ini udah jual beli jasa lah. Dengan jasa artinya bahwa orang itu adalah telah melakukan, kalau tidak membayar kepada kita, ya, secara pidana itu bisa dikatakan penipuan. Pasal 378 KUH pidana. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan penipuan. Jadi kita bisa melaporkan, yang penting kita ada 2 saksi. Ya, dua alat bukti dan 2 saksi. Dua alat bukti itu kan kita bisa saja lagi memberi bahwa kita sedang bernyanyi direkam oleh kita, itu bisa dijadikan bukti foto dan satu orang, seumpamanya seorang yang mendengarkan, yang menyaksikan bahwa pada waktu itu tuh benar dia membooking kita dan akan membayar sekian, tapi tidak dilaksanakan. Jadi masuknya ke dalam pasal 378 itu penipuan. Itu kan udah larinya kepada masalah perdata dan bisa dipidanakan. Tapi Kang Dani katanya kalau urusan dengan hukum punten, banyak masyarakat tidak hanya di seni aja. Pokoknya kalau udah urusan dengan hukum liur cenah gitu. Betul enggak sih Kang Dani? Ya, itu mah udah merupakan adagium yang umum dan bukan tidak bisa diini lagi, tidak bisa ditolak lagi. Tidak bisa ditolak lagi. Ya, yang penting kan sekarang pemerintah harus benar bisa melindungi terhadap bagaimana perlindungan terhadap korban-korban hukum yang seperti itu. Kalau ada 378 penipuan dan benar-benar sudah ada, apakah mau restoratif justice? Artinya restoratif justice itu tidak langsung ke pengadilan kan, tapi didamaikan di situ. Kan bisa oleh polisi. Gitu, oleh penyidik atau polisi sudah bisa, karena ini tindak pidana umum. Jadi bisa saja mendamaikan kedua belah pihak itu, kenapa kok nggak dibayar. Tapi Kang Dani, memang prosedurnya ya memang itu tidak dipungkiri. Saya sebagai orang hukum juga memang ya adalah hal-hal yang begitu, karena mungkin birokrasi yang yang ada di kita inilah yang masih begitu. tapi Nggak tahu salahnya di mana. Kang Atep, coba orang tadi bayar 2 juta, tapi kudu ka pengacara bayar 5 juta kumaha tah? Mau jadi ya. Tapi kan ada kepuasan. Oh gitu. Kepuasanna jelema eta mun salah teh ketahuan salahna. Gitu, walaupun keluar uang banyak juga berarti adil. Dengan adanya hukum adil. Keluar uang itu wajar. Da urang meureun naon ge kudu dikeluarkeun. Tuh ari sur Kang Atep mah kitu, ai sur deungna benten. Cios ini mah. Sing catat kali maksudna mau cios naon? Mau cios ngagugat. Tah.
lawan gitu mah teu percaya ke pemerintah. Kita dengan adanya payung hukum ini sok marang gak darurat. Tapi insya Allah seniman Kang Dani sisirna berbicara rasa gitu ya. Jadi rasa para seniman itu nilai finansial itu tidak jadi jaminan. Biasanya nonton upami sekali manggung Nu penting tampil lah ya. nu penting tampil terus dalam prakana tampilnya ada kesuksesan gitu. Terus aya nilai-nilai yang memang karena diri nanti menjadi enjoy gitu. Itu uang tidak jadi Tapi Kang Atep jaminan, gitu. kalau tadi disebut sama Kang Dani bahwa seni musik dan lain-lain itu sudah menjadi industri, apalagi kalau seperti artis penyanyi yang satu kali bayaran, satu nyanyi aja misalnya 200 juta itu mah harus. Ya, Kalau artis kita sama memang di bawah standar. dan jarang dan duka kain lagi tidak pernah Kang Dani tidak pernah ayah seniman tukang ngendang atau tukang bohong tukang nyalung gara-gara teh dibayar terus nonte laporan ke polisi terus eta nu teu mayar teh sarua kena seniman dihukum gara-gara teu mayar harunya jarang memang seni itu jadi rasa yang dikedepankan itu nilai rasa. Tapi itu untuk mungkin seniman yang maksudnya pendapatannya di bawah standar kali ya Kang Atep ya. Tapi kalau udah yang penghasilannya tinggi itu harus Mungkin nu harus dirubah itu mekanisme. Ya. Mekanisme pembayaran. Mekanisme pembayarannya harusnya itu mungkin kita meminta duluan. oh, DP ya. DP ya mau payment. DP atau apa setengah-setengah Tanda tanda jadi gitu ya. jadi. Nah, lah pokoknya yang penting kan kita tidak loss sama sekali mana kalau memang jadi sekarang diantisipasi dari di muka bukan diantisipasi di belakang gitu. Artinya bahwa kita ya sekarang diikat. dia kalau mau membooking kita ya kamu harus bayar dulu kan. Semua penyanyi juga begitu kan. Penyanyi juga melalui manajernya kan. Kalau penyanyi biasanya penyanyi yang besar itu kan punya manajer. Yang mengadakan kontrak itu kan manajer dengan user gitu. Nah, sebenarnya sih yang kecil-kecil juga bisa antara jadi kita ambil maksudnya sumpamanya Teh Rahma, Kang Atep, Teh Nining, Teh Ida semuanya bersatu dalam satu grup, satu manajemen, itulah yang mengadakan perjanjiannya. Jadi nanti semua penyanyi itu, pelaku itu nanti dibayarnya oleh manajemen. Berapa maunya kan gitu. Berarti Kang Dani kita harus punya kontrak ya? Ya. Harus punya Ya kontrak. kan nggak jadi masalah kan punya kontrak. Toh sekarang seperti Ustadz Waya di booking kan. Sekarang kan banyak yang begitu memang dia udah punya manajemen dan kita memang harus. Makanya kalau sudah lari kepada industri, membayar dan lain sebagainya, kita harus pakai manajemen sekarang itu. Jadi harus memakai struktur lah, organisasi dan lain sebagainya. Di samping memang pakai manajemen itu ada menguntungkan buat kitanya meskipun tidak full kita dibayar karena harus memberikan kepada manajemen. Tetapi paling tidak kalau ada manajemennya bagus, pekerjaan kita kontinuitas. Terusan ada karena manajemen yang akan mencari pekerjaan, terus juga dari segi hukumnya mungkin akan lebih terlindungi, gitu. Itu keuntungannya pakai manajemen. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Untuk pembayaran. Jadi misalnya kalau dalam perjanjian ada acara tanggal 5, itu harganya misalnya 10 juta, dibayar di muka 5 juta. Pembayarannya harus tanggal 5. Jadi kalau melebihi itu kita bisa menuntut gitu ya. Iya. Dan bagusnya itu ya jangan perorangan. Kalau perorangan itu kayak si Teh Nining tadi menyebutkan bahwa tuh dengan 2 juta kumaha. Kurang ngunrek ngalaporkeun ngebeakeun ngalaporkeun kan gitu kan. Tetapi upami manajemen yang memberikan itu mungkin manajemen akan lebih bisa karena dia bukan itu saja kan. Akan banyak dengan ini dan dia akan punya persyaratan yang bagaimana harus kalau ingin menggunakan artis ini harus ini. Selama ini tuh untuk kesenian tradisional ya Kang Atep kita perorangan. Ya jadi itu betul kata Bang Gali, yang penting kita meminis barangkali kan sudah ada IO ya sekarang gitu ya, udah ada IO terus memang kalau di Sunda itu di samping ada IO itu ada sanggar-sanggar yang mengelola banyak itu sanggar-sanggar dan itu memang kalau sanggar
pimpinan sanggarnya biasa sudah MOU. Kalau ada kegiatan acara itu 50% memang harus DP harus masuk atau 30%. Dan nanti setelah selesai tampil dalam waktu seminggu itu harus selesai.